sahabat Hyoki, welcome to High Tech Hyoki Technology. Nah, perkenalkan saya Mayang dari Hyoki Indonesia dan hari ini saya nggak sendiri. Saya juga ditemani oleh rekan saya yang mungkin nih kalau pengguna Hyoki, sahabat Hyoki di rumah sudah pernah menggunakan alat-alat Hyoki, terutama alat-alat yang besar-besar, yang canggih-canggih tentunya, pasti sering bertemu nih sama Bapak yang satu ini. Nah, boleh nggak Pak Rahmat memperkenalkan diri dulu ke sahabat Hyoki yang ada di rumah? Ya, baik. Terima kasih. Saya Rahmat dari Hyoki Indonesia. Saat ini saya di bagian produk business and strategy. Kita akan memperkenalkan produk-produk Hyoki pada sore hari ini. Oke, nah sahabat Hyoki, saya akan menjelaskan sedikit apa sih high tech ini. Nah, jadi memang ini adalah episode perdana Pak dari High Tech Hyoki Technology. Nah, di segmen ini kita akan memperkenalkan beberapa alat dari Hyoki. Kan alat Hyoki ini banyak banget kan Pak, ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar ya kan, dan pastinya canggih-canggih semua nih Pak. Nah, untuk itu kita akan memperkenalkan beberapa alat yang dimulai dari apa dulu nih Pak? Di depan kita sudah hadir beberapa instrumen ya, alat ukur itu claim meter. Ya, di bagian sebelah kanan ini ada AC claim meter, kemudian di bagian sebelah kiri ada AC/DC claim meter. Oke, jadi ini ada AC Klemeter dan AC/DC Klemeter. Nah, Pak Rahmat boleh menjelaskan nggak? Ini tuh bedanya apa aja? Perbedaannya di sisi range dan fiturnya. Kalau di sisi range kita punya 3288 di sini sampai dengan 1000 ampere, kemudian ada CM4371 sampai dengan 600 ampere, kemudian ada CM4373 sampai dengan 2000 ampere. Kemudian demikian juga dengan yang AC Klemeter ada CM3289 sampai dengan 1000 ampere, kemudian ada CM4141 sampai dengan 2000 ampere dan CM4375 sampai dengan 1000 ampere. Nah, seri yang CM4 sekian ini yang CM4373, 4371, 4141 dan CM4373 itu punya fitur yang lebih banyak ketimbang yang dua ini, yang CM3289 maupun 328. Oke, berarti hari ini kita akan kupas tuntas ya Pak. Fitur apa aja sih? Kan ini ada perbedaannya, ada fitur yang lebih banyak tadi Pak Rahmat infonya kan. Nah, mungkin kita hari ini akan membahas ya fitur-fitur apa aja sih yang lebih lengkap nih di yang tipe CM4000 series ini ya. Nah, Pak Rahmat, ini kan kalau aku lihat nih Pak, ini ada macem-macem nih bentuk apa ya capitnya ya Pak ya kalau kita bisa bilang. Nah, ini bedanya tuh apa aja sih Pak? Oh, ini kan ada yang bulat, ada yang agak lebih lonjong ya. Nah, ini bedanya tuh apa Pak? Awalnya Hyoki apa namanya, jauhnya ini atau penjepitnya ini seperti ini ya. Cuman untuk yang AC claim meter saat ini Hyoki sudah punya teknologi yang disebut slim jaw. Ya, Oke, jadi apa tuh Pak slim jaw? slim gitu ya. Jadi lebih kurus gitu. Oke. Jadi tujuannya adalah agar dia bisa mengklaim di kabel-kabel yang crowded di dalam panel. Oh gitu, kan sahabat Yoki pasti sering ya ketemu sama panel yang banyak banget kabelnya. Nah, dengan slim jaw ini akan memudahkan sahabat Yoki untuk mengklaim ya di kabel-kabel yang penuh, yang banyak. Ya, ini contohnya kita punya kabel seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan klaim-meter yang AC/DC ini tidak bisa melakukan klaim ya. Cuman untuk yang AC klaim-meter kita sudah punya teknologi slim jaw ya. Jadi ini bisa mengklaim di posisi-posisi yang sempit dan crowded. Bahkan yang disempit aja langsung bisa ya Pak ya, jadi nggak perlu khawatir lagi ya Pak. Kalau itu, oh ya oke, tapi dengan slim jaw lebih mudah masuk ya Pak? Betul. Oke. Nah, oke Pak Rahmat. Ini tadi kita udah tahu nih tentang fitur slim jaw ya Pak ya. Kelebihan dari Hyoki itu ada slim jaw dengan capit yang slim jaw. Oke, nextnya nih Pak, saya mau tahu dong Pak, ini tentang yang kecil-kecil ini nih Pak. Fiturnya ini ada apa aja sih Pak? Kalau boleh tahu, ini kan ada AC, ada AC/DC juga ya yang kecil nih. Boleh tahu nggak Pak, kira-kira fiturnya ini ada apa aja? Kedua tipe yang mirip ini ya, sama ya sebetulnya, cuman yang ini AC/DC klaim-meter, yang ini AC klaim-meter saja. Nah, ini ada kita bisa baca arusnya ya, ampernya, kemudian kita bisa baca tegangan, voltage, kemudian resistansi, kemudian juga continuity.
Nah, cuman, untuk yang CM3289 ini yang AC Clemeter itu bisa, ditambah, 1, probe ya. Jadi, current sensor gitu. Kita bisa klaim ya untuk posisi yang diameternya lebih besar atau di busbar seperti itu. Ya, jadi, dia fleksibel klaim seperti ini. Dengan menggunakan, klaim fleksibel ini, itu bisa mengukur sampai dengan 4200 ampere. Oh gitu, berarti dengan ini akan lebih besar lagi range-nya ya Pak ya? Oke, berarti teman-teman kalau, membutuhkan, pengukuran di tempat yang lebih besar atau busbar ya, ini, nggak usah menggunakan ini ya Pak, bisa dengan tambahan dengan opsional ini. Nah ini opsional ya teman-teman, jadi kalau memang teman-teman, oh membutuhkan silahkan bisa, meminta tambahan opsional ini. Apa ini Pak, CT6280 ya Pak? Oke, tadi kan kita udah tahu nih ya Pak fitur-fitur dari, Hioki tang ampere yang kecil-kecil ini nih, ada CM3289 dan 3288. Nah, sekarang kita bahas nih tang ampere yang, ukurannya lebih besar nih Pak, ada CM4000 series. Pak Rahmat boleh nggak sih jelasin ini fitur-fiturnya apa aja sih yang ada di CM4000 series? Jadi untuk CM yang 4000 series ini, kita bisa melakukan pengukuran ampere ya, pengukuran arus, kemudian pengukuran tegangan, voltage-nya, kemudian pengukuran resistansi, kemudian ada continuity, kemudian ada pengukuran temperatur ya dengan, sensor temperatur, kemudian juga ada, untuk detektor voltage ya, jadi non kontak voltage detektor Oh, gitu ya. voltage detector ya Iya, Pak? seperti Oke. ini. Ya, cukup Oh, didekatkan saja dengan kabel yang bertegangan, mhm. itu akan, mendetek apakah, ada voltage di situ atau tidak. Oke, berarti sahabat Yoki kalau mau mengukur kabel yang ada bertegangan nggak usah bawa-bawa voltage detector lagi ya, cukup dengan klemeter ini bisa langsung mengukur, tegangan pada kabel, gitu ya Pak Betul. ya kurang lebih. Oke. Kemudian, apa namanya, CM4000 series ini ada, eee, fitur untuk pengukuran inrush current ya. Apa tuh Pak itu sekarang? Ya, inrush current itu, start up current ya. Jadi, pada saat pertama kali mesin dinyalakan, itu biasanya nilai arusnya itu, lebih besar ya Oke. ketimbang, ketika si mesinnya sudah berjalan normal gitu ya. Nah, itu disebutnya dengan inrush current ya Oh atau start gitu, current gitu ya. oke. Nah, itu, CM4000 series ini bisa melakukan, pengukuran itu. Ya, jadi di sini Oke. ada fiturnya, jadi ada max, min, peak di sini. Ya, jadi ada peak current-nya seperti itu bisa kita lakukan pengukuran. Oh gitu. Jadi gimana Pak cara menggunakan untuk, misalnya untuk mengukur inrush current-nya ini? Ya, jadi kita tinggal, klik di bagian ini, ya. Nah, kemudian nanti terbaca, inrush current-nya, ini ada tulisannya. Oh oke, berarti sampai terbaca inrush current, ya Ya, baru jadi, boleh. kita klaim di Heeh. bagian mesin yang akan kita Oke, ukur, heeh. kemudian mesinnya dinyalakan, Oke. baru nanti, keluar nilai, Harusnya ya, inrush inrush current-nya. current-nya. Untuk yang CM4000 series ini kita punya, probe voltage-nya yang sedikit berbeda atau Oke. ya jadi biasanya kalau yang tipe yang lama itu cap-nya ini lepas pasang gitu ya. Oh oke, itu Nah, biasanya untuk cepet hilang ya yang Pak ya? iya Ah, kadang-kadang, iya iya iya. hilang ya, padahal Heeh. ini adalah fitur keamanan ya, fitur Yes, safety. betul. Jadi kalau untuk yang CM4000 series ini untuk, probe-nya sudah disediakan yang tidak usah dilepas ya, jadi seperti ini kita tinggal puter, Oh nah gitu. jadi bisa dibuat lebih panjang seperti ini. Oke. Iya, jadi, Jadi nggak perlu dilepas ya tidak Pak. perlu Jadi, dilepas. sahabat Yoki nggak perlu taruh atau dilepas di mana biasanya kan kayak gitu ya, terus hilang aja. Nah, tapi ini udah langsung tertempel di test lead-nya, jadi tinggal diginiin aja. Oke. Wah, berarti lebih aman ya, Pak, ya? Oke, ini sudah include ya, Pak, Sudah untuk include. pembelian CM4000 series? Ya. Nah, ada opsional-opsional lain nggak sih, Pak, untuk CM4000 series ini? Ya, jadi kita juga punya, voltage probe yang lain, Oke. ya namanya adalah P2010. Ya, jadi, ini adalah DC high voltage probe. Ya, jadi, Fungsinya apa, Pak? untuk voltage probe ini,
Si, claim meter itu bisa tadinya hanya mengukur misalnya yang ini, 600 volt saja, dengan menggunakan voltage probe ini bisa mengukur DC-nya sampai dengan 2000 volt. Oke, Ya, 2000. jadi, karena apa, kondisi di pengukuran di solar panel ya, jadi, ini ditujukan untuk pengukuran voltage di solar panel, itu solar panel saat ini bisa sampai dengan 1500 volt. Oh gitu, berarti dengan banyaknya solar panel kan ya Pak ya di sekarang ini, P2010 ini berarti cocok ya Pak ya untuk pengukuran di solar panel. Boleh dilihat nggak sih Pak kayak apa sih P2010 ini? Oke, kita buka ya teman-teman. Oke. Oh, jadi kayak gini ya Pak. Ini tinggal di oh oke, di bagian konektor tinggal di masukkan saja, gini ya kurang lebih ya Pak? Oke. Nah Pak Rahmat, tadi kan kita udah mendapat penjelasan nih dari Bapak terkait fitur-fitur dari Hioki Claymeter. Nah Pak, biasanya kan sahabat Hioki ini kan menggunakan Claymeter ini di luar ruangan ya, udah pasti dong Pak, gitu kan banyak yang menggunakan di lapangan dan dengan kondisi yang pasti macem-macem gitu kan Pak. Nah, untuk melindungi Claymeter ini nih Pak, supaya nggak gampang rusak, itu Hioki menyediakan case sendiri nggak sih Pak untuk menyimpan Claymeter ini? Pada saat pembelian ya biasanya sudah diberikan case-nya, ada yang soft case ya, dan ada juga yang hard case seperti ini. Ini contohnya yang hard case ya, dan mungkin kita buka. Nah, untuk CM3281 disediakan seperti ini. Iya, dan Ada test lead-nya juga. ya betul, ada test lead dan unitnya. Oke, berarti akan aman ya Pak? Ya. Tapi kalau yang untuk soft case-nya juga ada ya Pak untuk pembelian CM4000 series? Iya, disediakan soft case. Oke. Jadi biar tidak terkena debu atau kotoran. Oke, berarti akan lebih aman ya Pak ya? Kalau aku lihat ini kan ada yang min 50 ini nih Pak, kayak ini ada CM4371 min 50. Bedanya apa sih Pak sama yang biasa nih CM4375? Boleh nggak sih Pak dijelaskan? Jadi Hioki sudah mengeluarkan produk lagi ya, agar si Claymeter ini bukan hanya Claymeter, tapi juga multimeter maupun produk-produk FMI lainnya itu sudah bisa terkoneksi Bluetooth ya. Jadi bisa berkomunikasi dan menggunakan aplikasi di handphone ya, baik itu Android maupun iOS ya. Jadi aplikasinya bisa di-install, tinggal di-search saja Hioki, itu ada program atau aplikasi namanya Genecross. Genecross. Jadi sahabat Hioki nggak perlu mencatat secara manual ya Pak ya? Iya. Jadi semua data pengukuran udah langsung terhubung dengan Bluetooth yang akan terhubung dengan aplikasi Genecross itu ya Pak? Untuk tipe-tipe yang strip 50 misalnya CM4373 strip 50, CM4371 strip 50 dan ya CM4141 strip 50. CM328 min 50 juga ada kan ya Pak nanti ya? Oke. Tadi kan kita udah tahu ya bahwa tipe-tipe yang min 50 ini mempunyai fitur Bluetooth dan terhubung dengan Genecross. Boleh dijelaskan lagi nggak sih Pak, Genecross itu ada fitur-fiturnya apa aja yang lebih lengkap gitu Pak? Pertama dia bisa melakukan pengambilan data sesaat gitu langsung ya, berapa nilai pengukuran, kemudian bisa langsung di-save data tersebut. Kemudian yang kedua bisa record juga. Nah, jadi recordingnya di HP masing-masingnya si operator yang menggunakan. Jadi ada fitur untuk logging. Ya, jadi kita tinggal masuk ke fitur itu ya, kemudian melakukan logging, nanti dia bisa melakukan pengambilan data itu bisa per 5 detik ya. Itu dan kita bisa melihat data pengukuran selama rentang tertentu ya. Kemudian juga bisa fitur lainnya bisa untuk harmonik juga. Ya, jadi untuk harmonik misalnya harmonik arus gitu ya. Nah, nanti bisa sampai dengan order ke-30 ya. Jadi untuk sesaat mendapatkan data THD gitu ya, total harmonic distortion itu bisa dilakukan di Genecross.
Kemudian, data lainnya juga bisa lokasi ya, Ya, oh lokasi ya, lokasi ini pengukuran. paling penting ya, Pak, ya? Ya, jadi, map-nya bisa didapatkan juga ya, di-save gitu di Genecros-nya, kemudian juga, foto. Ya, Oh, jadi bisa capture bisa foto juga, ya Pak? capture Oh, foto mhm, melalui Genecros, mhm. kemudian si foto tersebut bisa dimasukkan di, reporting-nya. Jadi Oh, Genecros gitu. ini bisa generate auto report ya dalam bentuk, Mhm. PDF file gitu, seperti itu. Oke, jadi sahabat Yoki nggak perlu lagi melakukan, report dalam bentuk manual ya, Pak, ya? Yang ada potensi untuk hilang reportnya atau gimana, tapi, dengan Genacross ini semuanya terekam dan, semuanya terpantau ya, Pak, ya? Tidak ada detik yang terlewatkan ya, Pak? Kita kan udah menjelaskan semua fitur nih dari Hioki Claymeter. Menurut Bapak gimana sih caranya, misalnya saya nih baru menggunakan Hioki untuk pertama kali, ada nggak sih, Pak, trik khusus untuk menggunakan alat Hioki ini? Jadi, pernah ada yang baru beli, cuman, komplain karena tidak terukur nilainya. Nah, setelah kita, pastikan, ternyata, beliau melakukan klaim, eee, klaim meter tersebut di kabel yang isinya lebih dari satu ya. Jadi kalau, kita punya kabel seperti ini, ya ini, belum tentu isinya satu ya. Jadi di sini Oke, mungkin ada 3 kabel ya. Jadi ada kabel line, kabel netral, atau kabel grounding di sini. Nah, kalau diklaim ya tidak keluar, nilainya karena, klaim meter yang ini memang khusus untuk, load current, untuk pengukuran, eee, arus beban gitu beban, ya. iya. Kecuali kalau menggunakan, klaim leakage current yang khusus untuk arus bocor, seperti itu. Nah, untuk yang klaim meter yang biasa ini harus satu kabel. Tidak bisa untuk Oh, jadi yang isi 3 isi oh 2 gitu. begitu, nggak bisa. Ada juga yang komplain, "Pak, saya sudah klaim di satu kabel, tapi nggak kebaca juga." Ya itu ada kemungkinan nilai arus yang diukur itu sangat rendah, Oh, sangat sangat kecil rendah? gitu. Oh, bisa jadi sangat Jadi rendah ya? iya betul, Oke. jadi tidak terbaca di range yang 600 ampere Mhm. misalnya. Nah, itu ada cara yang, bisa mungkin membantu ya. Jadi si kabel yang mau diukur kita bisa lilit dulu beberapa gitu, misalnya, 10 lilitan atau 5 lilitan Mhm. gitu. Nah, baru kemudian, dilakukan, klaim, di pengukuran seperti itu. Nah, misalnya terbaca, eee eee, 1 ampere misalnya ya. Nah, berarti tinggal dibagi jumlah lilitannya. Misalnya lilitannya 10 ya, Mhm. berarti itu 1 adalah ampere. nilainya 0,1 ampere, Oke, 1 seperti ampere itu. dibagi 10 langsung ya, Pak? Betul, Oh ya. gitu. Terakhir nih terkait Claymeter, kan ada banyak banget, tang ampere atau Claymeter di Indonesia ya terutama ya, Pak, ya. Nah, kenapa sih sahabat Hioki ini harus menggunakan, tang ampere atau Claymeter-nya Hioki? Pertama, Hioki memberikan, garansi ya selama 3 tahun Penting ya nih, garansi 3 untuk, tahun. alat-alat instrumen Hioki. Kemudian, apa namanya, Hioki juga sudah punya laboratorium service dan kalibrasi ya. Jadi, unit Hioki ini kalau ada, deviasi, Mhm. ada kerusakan, itu repair-nya dan, adjustment dan kalibrasinya bisa dilakukan di Hioki Indonesia. Oh, jadi nggak perlu dibawa ke Jepang ya, Pak, ya? Betul. Oh, nggak perlu dibawa ke Jepang nih, sahabat Yoki. Jadi kita ada warranty 3 tahun dan juga ada servis dan juga kalibrasi di Indonesia ya, Pak, ya? Betul. Jadi, sahabat Yoki nggak perlu takut, nggak perlu ragu lagi untuk menggunakan produk Yoki. Oke, kira-kira ada lagi nggak, Pak? Jadi Hioki juga menggaransi ya untuk akurasinya. Jadi, statement nilai akurasi Hioki itu sudah, teruji. Kita bisa benar-benar melakukan, QC ya di Hioki Jepang untuk, bahwa statement itu adalah, valid. Ini paling penting ya, karena ada, sudah pasti dong kita ngukur harus akurat dong ya. Jadi sudah, terjamin ya Pak akurasinya untuk semua, Claymeter dari Hioki. Oke sahabat Hioki, Pak Rahmat terima kasih banyak nih, untuk waktunya sudah menjelaskan terkait AC dan AC/DC Claymeter. Nih kita udah cukup ngerti ya Pak, udah cukup jelas banget bahwa Hioki mempunyai banyak fitur-fitur. Nah, sahabat Hioki, untuk yang ingin membeli produk Hioki juga jangan khawatir karena yang tadi sudah Pak Rahmat jelaskan, kita Hioki Indonesia sudah mempunyai Hioki Care, di mana kita melayani perbaikan dan juga kalibrasi untuk seluruh produk unit Hioki di Indonesia. Dan sahabat Hioki, jangan lupa kalau ingin membeli produk Hioki bisa menghubungi kami di sini. Dan juga bisa melihat website kami di sini.
Oke, Pak Rahmat sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Sahabat Hioki, sampai kita bertemu lagi di episode high tech selanjutnya. Hioki Hioki, Beyond Beyond Measure. Measure.